Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, saya Dinda Rahmawati, NPM 2113053138 dari Prodi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang Pramuka. Yang pertama ada sifat Pramuka, salam Pramuka, dan kemudian tingkatan dalam gerakan Pramuka. Yang pertama ada sifat Pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924, kepanduan mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama, bersifat nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara itu haruslah menyesuaikan pendidikannya berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa maupun negara. Yang kedua yaitu bersifat internasional, yang artinya bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan, persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, golongan, tingkat, suku, maupun bangsa. Yang ketiga yaitu bersifat universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya itu selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Kemudian ada juga sifat-sifat Pramuka berdasarkan anggaran rumah tangga. Yang pertama yaitu bersifat terbuka, yang artinya Pramuka itu bisa didirikan di seluruh Indonesia dimanapun itu. Yang kedua yaitu bisa berarti Pramuka itu bisa diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu bersifat universal. Yang ketiga yaitu bersifat mandiri. Dalam penyelenggaraan Pramuka ini bersifat otonom. Yang keempat yaitu bersifat sukarela. Dalam bergabung di gerakan Pramuka ini harus bersifat sukarela tanpa ada paksaan manapun. Yang kelima yaitu bersifat non-politik. Yang keenam yaitu bersifat value, yaitu mengedepankan nilai-nilai moral. Yang ketujuh bersifat persaudaraan. Dan yang kedelapan yaitu bersifat satu dan taat terhadap undang-undang dan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada salam Pramuka. Salam Pramuka itu adalah salam yang digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Fungsi dari salam Pramuka yaitu untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat dalam maupun luar yang hanya dapat dicapai dengan adanya sikap saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Salam Pramuka itu digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada salam biasa. Salam biasa yaitu salam yang diberikan kepada semua anggota Pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang harus memberi salam terlebih dahulu, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan dengan posisi apapun sambil tersenyum tentunya. Kemudian ada salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada seorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Untuk salam hormat ini diberikan kepada bendera kebangsaan ketika dikibarkan ataupun diturunkan dalam suatu upacara. Kemudian untuk jenazah yang sedang lewat atau untuk dimakamkan. Kemudian untuk kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta besar, para menteri, dan pejabat lainnya. Kemudian untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya ada salam janji, yaitu salam yang dilakukan ketika ada anggota Pramuka yang sedang dilantik. Pemberian salam Pramuka dilakukan ketika pengucapan janji, yaitu Trisatya dan Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Kemudian yang terakhir ada tingkatan dalam gerakan Pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau lebih kita kenal dengan sebutan SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pandega hanya 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga yaitu ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian tingkatan pramuka penggalang ada penggalang ramung, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian untuk tingkatan pramuka penegak
yaitu ada penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan Pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam suatu kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur itu pengertian dari kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelompok umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kemudian kelompok umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Kemudian kelompok umur 16 sampai 20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Kemudian yang terakhir yaitu kelompok umur 21 sampai 25 tahun itu disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka, dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dan pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang sifat-sifat pramuka, salam pramuka, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.